menjelaskan sedikit tentang kepribadian Muslim. Nah, Muslim itu sendiri yang berarti orang-orang yang beragama Islam. Islam berasal dari kata aslama yuslimu, yaitu keselamatan gitu. Jadi orang-orang yang benar-benar dalam bimbingan Islam pasti dia akan berada dalam keselamatan. Nah, ada juga yang mengartikan bahwa Islam itu artinya itu penyerahan diri, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan agama Islam itu sendiri. Nah, keberadaan Muslim ini mencakup dari 5 rukun Islam. Yang pertama ada syahadatain, ada musolli, ada zakat, ada shaim, dan ada haji. Nah, sekarang kita masuk yang pertama, yaitu kepribadian syahadatain. Syahadatain yaitu artinya 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat ini sendiri kita semua udah pada tahu ya pastinya. Syahadat itu yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, syahadat ini memiliki 2 arti, 2 kesaksian gitu. Yang pertama kesaksian bahwa asyhadu an la ilaha illallah, jadi tiada Tuhan selain Allah. Lalu yang kedua kesaksian bahwa wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan dari Allah. Nah, seseorang yang memiliki kepribadian syahadatain itu orang yang benar-benar mengucapkan kalimat syahadat dan dia menerima semua konsekuensi yang didapat setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu peraturan-peraturan dalam Islam gitu. Nah, yang kedua ada kepribadian musolli. Musolli ini adalah orang-orang yang sholat. Nah, sholat diartikan doa gitu dalam secara bahasanya, tapi doa di sini berbeda. Doa di sini berbeda dengan doa-doa kita biasanya gitu. Karena doa di dalam sholat itu sudah ditentukan urutan dan juga ketentuan-ketentuannya. Nah, seperti kita membaca doa iftitah, kita membaca Al-Fatihah, itu sudah ada ketentuan-ketentuan dari Rasulullah SAW. Nah, sedangkan kepribadian musolli ini didapat ketika seseorang yang melakukan sholat dengan tekun, dengan teliti, dan dia akan mendapatkan semua hikmah-hikmahnya. Sedangkan kita juga tahu sendiri, orang yang rajin sholat dan sholatnya benar, dia itu dicap orang-orang yang soleh gitu. Pasti dia juga bakal dipandang baik. Lalu yang ketiga ada kepribadian shaim, yaitu shaim itu artinya orang-orang yang berpuasa. Sedangkan puasa itu sendiri atau saum itu sendiri itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, entah itu makan, minum pada siang hari di bulan puasa atau puasa-puasa sunnah lainnya. Nah, kepribadian shaim ini didapat ketika seseorang yang sering banget melakukan saum dengan baik dan benar. Nah, biasanya dia mendapati kepribadian yang dapat mengendalikan diri. Kenapa dia bisa disebut mengendalikan diri gitu? Nah, karena banyak perspektif orang. Ketika kita udah berpuasa tuh, kita pasti bisa menahan dari lapar, minum dan segala, dan otomatis dalam kehidupan kita pun kita dapat mengendalikan diri kita sendiri gitu. Lalu yang keempat ada kepribadian muzaki. Muzaki artinya orang-orang yang membayar zakat, dan sedangkan zakat yaitu harta yang kita keluarkan setelah mencapai nisabnya. Nah, kepribadian muzaki ini muncul ketika orang setelah membayar zakat dan dia akan mendapatkan hikmah-hikmah di balik zakat tersebut. Hal itu muncul akan asumsi-asumsi orang bahwa orang yang membayar zakat adalah orang-orang yang dermawan, orang yang baik, dia akan peduli akan kehidupan sosialnya dan lain-lain. Kenapa sih kita itu harus membayar zakat? Seperti disebutkan dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 7, "Qaila yakunu dulatan bainal aghniya'i minkum." Jadi agar harta itu tidak berputar-putar di orang-orang yang kaya saja, agar orang-orang yang kurang mampu pun dapat mencicipi gitu bagaimana nikmatnya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya ada kepribadian haji. Haji itu artinya menyengaja, yaitu menyengaja pergi ke Baitullah pada bulan-bulan tertentu untuk melaksanakan haji. Nah, orang yang memiliki kepribadian
haji, yaitu kepribadian yang didapat setelah dia melaksanakan haji dengan sabar dan dia mendapatkan hikmah-hikmah di balik haji tersebut. Nah, hal itu kenapa disebut sabar? Nah, karena orang yang haji itu memiliki kepribadian yang sabar dan juga dia berani berkorban. Berani berkorban untuk apa? Dia meninggalkan hartanya, jabatannya untuk sekedar mendekatkan diri pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengeluarkan hartanya juga untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Huda Jalaluddin. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.